terkait program dari pekerjaan BPS Samosir tahun 2021 ini Pak, apa saja yang sudah berlangsung dikerjakan Pak? Yang sudah berlangsung ya, pada umumnya kegiatan statistik itu kan meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Nah itu kita sudah berjalan sesuai jadwal kita, yaitu jadwalnya berlaku se-Indonesia, jadi bukan kita berdiri sendiri ya. Survei besar yang telah selesai dilaksanakan pengumpulan datanya adalah survei Angkatan Kerja Nasional ya. Yang data paling populer dihasilkan adalah tingkat pengangguran. Nanti datanya akan rilis sekitar bulan 10, bulan Oktober berarti ya. Mungkin data yang paling populer ya, ini menghasilkan data kemiskinan selain beberapa indikator kesejahteraan rakyat yang lainnya ya, seperti angka pendidikan, kesehatan, perumahan, fertilitas dan KB, dan yang terkait lainnya dengan kesejahteraan. Untuk level kabupaten Pak, untuk hasil surveinya ini sudah berjalankah? Dikerjakan Pak? Nanti bulan Agustus. Bulan Agustus. Yang tahun lalu sudah ada hasilnya gitu. Kalau tahun lalu sudah ada. Oke, boleh Pak, yang tahun lalu bisa disebutkan Pak seperti apa? Wah, panjang nih ceritanya nih. Dari segi angka pengangguran, tenaga kerja Pak, presentasi persennya aja. Nah sebenarnya angka ini sudah disampaikan juga di pemerintah Kabupaten Samosir ya. Pemerintah Kabupaten Samosir sebenarnya termasuk aktif untuk membahas tentang data ini, dan mereka akan menjalankannya di dalam program ya. Tapi BPS tidak terlibat di dalam programnya ya. Jadi sebenarnya selama COVID ini yang namanya tingkat pengangguran terbuka kita malah menurun. Angkatan kerja kita ya namanya ya berkurang 25.000 jiwa gitu ya. Yang bekerja juga berkurang sekitar 25.000, dan yang menganggur turun sedikit dari 873 jiwa menjadi 545. Itu turun sedikit. Jadi yang bekerjanya turun, mungkin mereka diberhentikan, tetapi mereka tidak menganggur. Mungkin mereka masuk ke pekerjaan sekundernya, misalnya pertanian. Ya, misalnya pertanian. Kalau kita lihat yang bukan angkatan kerja juga meningkat ya, jadi 41, dari 15.000 menjadi 41.000 ya, berarti ini meningkat 26.000. Jadi yang bekerja menjadi golongan bukan angkatan kerja kebanyakan, dan mereka tidak mencari pekerjaan kembali. Nah, tetapi dari segi angka tingkat pengangguran terbukanya kita menurun dari 1,25% menjadi 1,20% ya. Jadi di sini ada juga pergeseran lapangan usaha ya, dari yang pertanian justru semakin membengkak persentasinya ya Pak. Dari 63% jadi 71%. Yang banyak berkurang itu yang di sektor jasa ya. 29% jadi 17%, banyak sekali berkurang ya. Jadi yang bisa bertahan selama pandemi ini sebenarnya petani gitu. Baik Pak, untuk terkait tenaga kerja di bidang konstruksi Pak, kan kita kan tahu ini pekerjaan proyek-proyek APBN kan sudah berlangsung juga ini di tahun 2020 dan 2021, contohnya proyek Tanah Ponggol, BTBRP itu Pak ya. Baru Jalan Lingkar Samosir. Terkait untuk ke sini Pak, dari statistik kita sendiri melihat hal ini seperti apa Pak, volumenya daripada tenaga kerja musiman ini di Kabupaten Samosir, hasil pendataan? Nah ini begini, data yang kita hasilkan dari Sakernas ini tidak rigid sampai mendetail semua sektor ya. Jadi dia hanya dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Yang AMS tadi yang saya bacakan tadi, pertaniannya menurun, jasanya pertanian tadi meningkat, jasanya menurun, manufakturnya meningkat gitu loh. Jadi tidak spesifik disebutkan konstruksi gitu. Manufaktur ini termasuklah bagian dari konstruksi, jasa konstruksi itu Pak ya, pekerjaannya ya. Untuk sensus penduduk sendiri Pak, ini kira-kira akan berjalan di tahun berapa nanti nih Pak programnya? Sensus penduduk tahap pertama sudah selesai. Ya, kita selesaikan di bulan 9, dan sensus penduduk itu akan berlanjut lagi di tahun 2021 untuk data yang lebih mendetail begitu ya, untuk mendapatkan karakteristik yang lebih lanjut. Yang pertama itu kan hanya untuk mendapatkan data jumlah penduduk menurut kelompok umur, jenis kelamin, dan wilayah, distribusinya menurut wilayah. Perbandingannya Pak dari 2019 ke tahun 2020, lonjakan dari
volume penduduk Kabupaten Samosir berapa persen itu, Pak? Jadi begini, sensus penduduk itu sebenarnya tidak dikumpulkan setiap tahun. Jadi sensus penduduk itu dikumpulkan setiap 10 tahun sekali ya. Jadi yang pertama sudah dikumpulkan sejak tahun 1961 dan ini adalah sensus penduduk yang ke-7 ini. Dari 2010 ke 2020 itu sekitar 1,28% ya. Jadi cukup tinggi ya. Ini sama dengan pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Utara secara umum. Oke. Nah, untuk pekerja sendiri, Pak, yang dilibatkan dalam sensus penduduk ini, seperti apa ini, Pak? Siapa-siapa saja personilnya, Pak? Oh ya, waktu kemarin itu sekitar 60 orang ya. Jadi kita dikasih pilihan, boleh rekrutmen terbuka, boleh kita penunjukan langsung. Dan kita sendiri kebetulan kita punya mitra ya, jadi artinya sudah biasa ada orang-orang yang membantu kegiatan statistik yang kita tunjuk ya, yang kita sudah bekerjasama ya. Kita mintakan bantuannya dan mungkin juga bukan setahun 2 tahun ya. Nah ini dia membantu tugas kita dan mereka menjadi prioritas di dalam rekrutmen itu gitu loh. Karena memang pekerjaan statistik ini cukup sulit, jadi kalau pekerja baru agak sulit dia mengimbanginya gitu loh. Jadi kita lebih cenderung memilih tugas yang lama gitu ya, karena itu tadi ya, karena cukup sulit tadi. Nah ini kan berbeda ya, karena kita nggak banyak petugas, kita hanya sekitar 60. Berbeda dengan di Medan misalnya ya, contoh Medan setahu saya hampir 1.300 misalnya, sedangkan mereka paling punya 150, itu jelas harus rekrutmen terbuka. Kalau kita udah punya 60, kita punya 80, jadi kita mensortir aja, ini buang, ini nggak bisa, mungkin dia nggak bisa waktunya, ini mungkin tidak sehat atau mungkin ada keperluan gitu. Jadi kita yang kita saring. Berarti tidak tertutup kemungkinan ada rekrutmen tenaga survei di lapangan dilakukan. Bisa, tapi mungkin kalaupun rekrutmen nantinya juga tidak terbuka. Karena kalau kita terbuka nanti misalnya kita hanya kurang 10, kalau terbuka yang daftarnya 1.000 kan pusing juga kita menyaringnya, Pak. Okay. Nah itu pertimbangan kita gitu ya, bukan kita tidak mau, tapi memang nanti menyaring udah disaring udah capek, nggak fair juga, katanya mendingan kita ini kan, jadi kita memilih 10 itu kita carilah orang-orangnya gitu ya. Tapi kalau petugas kita stoknya udah berlebih, berarti kita tidak merekrut, yang itu saja kita pilih gitu. Orang lama itu diperdayakan ya? Kita perdayakan, karena orang lama ini melatihnya nggak susah lagi, karena cukup rumit, personal kita itu cukup rumit ya. Iya. Untuk perangkat desa sendiri, apakah itu juga kita libatkan? Ada nggak kita libatkan? Dilibatkan untuk pendukung di lapangan biasanya gitu. Seperti itulah kurang lebih. Dia bukan sebagai pengumpul data. Ya. Bukan sebagai pengumpul data ya, dan bukan sebagai pendata biasanya. Jadi sebagai apa mereka, Pak? Kalau perangkat desa ini tanya? Pendukung lapangan, nanti kita harus izin ke mereka gitu kan. Oh, dengan kehadiran kita masuk ke sini, kita lagi ada proyek ini gitu ya? Kalau ada yang kesulitan begini, ya, bisa sebagai penunjuk jalan, kepala dusunnya, seperti itu. Kalau kepala desa menghimbau warganya supaya aktif di data gitu. Supaya jangan dicurigai orang gelap masuk ke kampung itu ya? Nah, lantas Pak, kriteria daripada mitra kerja ini dari BPS sendiri seperti apa ini, Pak? Poin-poin yang mereka miliki agar mereka nanti menjadi mitra kerja, diperdayakan ke lapangan sebagai pengumpul data. Ya kalau yang rekrutmen kan ya biasa, yang pertama adalah minimal tamatan SLTA. Oke. Yang kedua punya HP Android. Speknya ada, saya lupa ya. Speknya ada. Yang kedua yang ketiga punya transportasi. Ya. Itu dia. Terus yang tiga itulah. Ini bisa berapa lama, Pak, pengumpulan data yang dikerjakan mereka hasilnya dari lapangan? Untuk sensus penduduk biasa 1 bulan.